Saya sangat suka dengan sebuah cerita yang dituturkan Anton de Mello dalam bukunya Burung Berkicau. Dikisahkan lama di utara, lama itu adalah pemimpin agama di Tibet, mengutus 5 orang muridnya ke selatan atas permintaan lama di selatan, walaupun hanya satu yang diminta. Mengapa 5? Kisahnya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mereka berangkat berlima bersama dan di sebuah desa mereka didatangi oleh para penduduk dan mengatakan, kami membutuhkan seorang pemimpin baru di desa kami ini. Desa kami ini sangat makmur. Kami tidak punya pemimpin yang baik. Kami butuh salah satu di antara kalian. Kalian pasti bijaksana. Dan segera salah satu di antara kelimanya mengatakan, baik, saya akan tinggal di sini sebagai murid lama yang baik. Saya akan berbakti dan menjadi kepala desa yang baik di desa ini. Nah, siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin di negeri makmur? Dan kemudian 4 orang melanjutkan perjalanan. Di perjalanan kemudian mereka berjumpa dengan seorang raja yang kebetulan tahu mereka akan lewat di kerajaannya, dan si raja mengatakan, hai para pemuda yang bijaksana, saya membutuhkan satu di antara kalian untuk menjadi suami dari anak saya satu-satunya, dan pasti akan menjadi penerus tahta saya. Lalu tanpa berpikir panjang, salah seorang di antara mereka mengatakan, oh Baginda, saya akan mengabdikan hidup saya untuk Baginda. Saya akan menikahi anak Baginda dan menjadi pengganti Baginda. Siapa yang tidak ingin power? Siapa tidak ingin menjadi seorang yang dibanggakan? Dan kemudian tinggal 3 melanjutkan perjalanan, dan kemudian mereka masuk sebuah hutan, dan di sana ada tinggal seorang yang gadis yang cantik jelita, dan dia hanya seorang diri di tengah-tengah hutan tersebut, di dalam pondok tersebut. Dan kemudian pada malam hari si gadis bercerita bahwa keluarganya itu dibunuh oleh para perampok dan tinggal dia seorang diri. Dan kemudian pada pagi hari ada salah satu di antara ketiganya mengatakan, saya bukan murid lama yang baik kalau saya membiarkan gadis ini seorang diri di sini. Saya akan menolong dia, saya akan menjaga dia, saya tidak akan apa-apakan dia. Pokoknya saya akan menjadi penjaga bagi dia. Saya akan menemani dia supaya tidak terjadi bahaya apapun. Dan kemudian tinggal 2 orang melanjutkan perjalanan. Dan di perjalanan ini mereka masuk satu desa lagi, dan desa tersebut juga kebetulan banyak orang yang tidak lagi percaya pada Tuhan, dan orang-orang datang mengatakan, hai pemuda-pemuda yang baik, kalian pasti bijaksana juga memahami agama dengan benar. Di desa ini banyak orang tidak percaya lagi pada Tuhan. Kami butuh salah seorang pemimpin agama yang besar di sini. Dan kata salah seorang di antara mereka, inilah kesempatan aku membuktikan bahwa diriku ini dapat menjadi pemimpin agama. Dan dia memutuskan juga untuk tinggal di situ. Dan memang hanya satu yang sampai. Saya pernah membaca sebuah kalimat yang mengatakan bahwa ada 3 racun yang dapat membuat kita itu kehilangan arah dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah position, yang kedua adalah prestige atau pride, yang ketiga adalah power. Memang banyak orang mengejar power, kekuasaan, banyak orang mengejar prestasi, banyak orang mengejar posisi dalam hidup mereka. Dan seolah-olah harga diri mereka itu terletak pada 3 hal ini. Dan kadang-kadang itu dilambangkan dengan apa? Dengan apa yang kita kenakan, apa yang kita pakai tubuh kita. Itu sudah kadang-kadang mencerminkan harga diri kita. Kalau kita merasa bahwa kita hanya berpakaian sederhana, mungkin juga naik kendaraan umum, kita kalau bertemu dengan teman-teman yang naik mobil pribadi, anak orang kaya, mungkin kita merasa bahwa kita underclass lah. Kita merasa tidak selevel dengan dia gitu. Dan kadang-kadang juga ada teman-teman, mungkin anak-anak Semakara kalau bergaul juga pilih-pilih yang high level lah teman gua, atau ya yang kalau nongki-nongkinya itu di Starbucks lah gitu ya. Minumnya Starbucks dong ya. Lu minum kopi Toraja ngapain? Ke kampungan, padahal juga Starbucks mungkin pakai kopi dari Toraja. Kadang-kadang kita meletakkan harga diri kita pada posisi, pada harga diri kita, pada prestasi yang kita raih, dan juga pada kekayaan yang kita miliki. But remember, Yesus hari ini dalam bacaan ini sebenarnya mengingatkan kita, apa sih yang menjadi fokus tujuan hidup kita? Yesus
setelah mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, orang-orang kagum pada dia dan pengen memiliki dia. Wow, siapa yang tidak pengen dipuja dan dipuji? Siapa yang tidak ingin diberikan tahta kekuasaan? Juga Yesus ketika setelah memperbanyak roti untuk 5.000 orang, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi Yesus menolak untuk ditahan. Yesus menolak untuk dibelenggu oleh keinginan-keinginan mereka itu. Yesus tidak membiarkan dirinya terbujuk dan tergoda untuk mendapatkan kekuasaan duniawi. Tidak, Yesus tahu apa tujuan hidup dia. Dia harus berfokus pada kehendak Bapanya, mewartakan Injil, bahkan demi kebahagiaan manusia, dia harus memberikan dirinya disalibkan dan wafat di sana. Dan teladan hidup Yesus ini memberikan pada kita sebenarnya inspirasi. Jangan kita meletakkan harga diri kita hanya pada pengakuan di luar diri kita. Seolah-olah kalau kita mendapatkan contoh, kalau kita dikritik, kita sudah merasa kita terpukul, kita terhina, kita direndahkan. Atau kalau kita merasa kita tidak mencapai target tertentu, kita merasa down, kita merasa tidak berdaya, kita merasa pedih, menangis berhari-hari. Kalau kita tidak menjadi orang yang sangat sukses, kita merasa bahwa hidup kita tidak bahagia sama sekali. Remember, happiness, kebahagiaan tidak pernah tergantung dari apa yang melekat pada diri kita. Memang kita butuh uang, kita butuh juga pekerjaan, kita butuh juga materi. Tapi jangan meletakkan kemudian kebahagiaan kita itu hanya pada itu semuanya. Ada sesuatu yang lebih dalam. Apa itu? Tuhan Yesus menjawab sebenarnya dalam bacaan Injil hari ini. Kita menjadi bahagia karena kita tahu untuk apa kita hidup. Siapa yang kita tuju? Siapa yang kita abdi? Kita ingat, kebahagiaan kita tidak pernah terletak dengan apa yang melekat pada dunia ini. Suatu waktu Anda akan menyadari bahwa semua itu hanya sementara, dan kita akan kembali kepada yang mempunyai kehidupan. Maka di tengah segala kesibukan kita, Bapak Ibu guru, anak-anak didik Semakar yang terkasih, jangan lupa, kamu punya satu tujuan, satu fondasi di mana kamu membangun hidup kamu. Bukan atas dasar pride, honor, prestige, power, bukan pada materi juga, tapi kamu punya tujuan hidup yang diletakkan pada Tuhan. Dia harus menjadi sumber kekuatan kamu, dia menjadi tujuan hidup kamu, dan kamu tahu kemana kamu harus melangkah. Untuk apa kamu melakukan semuanya itu? Bukan untuk diri kamu sendiri, bukan untuk kebahagiaan diri kamu sendiri, bukan kebanggaan pribadi sendiri. Santo Ignatius Loyola mengatakan, ad maiorem Dei gloria, untuk semakin bertambahnya kemuliaan Allah. Memang Allah sudah mulia, ini maksudkan Ignatius adalah dia melakukan itu bukan untuk kebanggaan pribadi dia, bukan untuk prestasi dia, tapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Maka Bapak Ibu guru, kalau kita mengajar, kita pertama-tama bukan hanya untuk cari uang, cari gaji, tapi kita mengabdikan hidup kita. Itu panggilan hidup kita. Ingat, panggilan itu berarti kita menjadi bahagia dengan memberikan diri. Dan anak-anakku yang terkasih, temukan panggilan hidupmu apa yang bisa membuat kau sungguh bahagia. Sekali lagi, sungguh bahagia. Dan tidak pernah terletak pertama-tama pada prestasi apa yang kamu capai, tapi seberapa besar hidupmu bisa berarti untuk orang lain, seberapa besar kebahagiaan yang bisa kau berikan juga kepada orang lain, dan dirimu juga menjadi bahagia. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa kita hidup untuk Tuhan dan kita mengabdi Tuhan, dan dengan itu kita juga memiliki kekuatan harapan, iman, dan kasih untuk melayani sesama. Jesus, dir leb ich, Jesus, dir sterb ich, Jesus, dein bin ich, im Leben und im Tod. Jesus, sei gnädig, sei mir barmherzig, für mich, o Jesus, in deiner Seligkeit. Jesus, gib Glauben,
Stärk meine Hoffnung, Jesus schenkt Liebe und Treue bis zum Tod. Semoga kita juga memiliki iman, harapan, dan kasih, dan setia pada panggilan kita untuk mengabdi sesama dan membuat orang lain juga mengalami berkat Tuhan. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas suster kepala sekolah, bapak ibu guru, para staf pegawai, dan anak-anak didik yang terkasih, juga orang tua kalian di rumah, dan saudara-saudara kalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semangat, semakara, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.